Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Saat ini video yang akan kita saksikan akan disampaikan oleh Roma Agus, dan semoga yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan dan menguatkan iman kita. Selamat menyaksikan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam dirimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan bahwa kamu di dalam aku, dan aku dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, dia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Suatu ketika belasan tahun yang lalu, saya menikahkan sepasang pengantin. Pengantin pria seorang angkatan laut dan menikah dengan kekasih hatinya. Saat berkhotbah, saya berdialog dengan mereka. Saya bertanya, seandainya diprosentase, berapa persen cintamu kepada pasanganmu sehingga memutuskan untuk menikah? Sang mempelai wanita menjawab, 100% cinta, maka saya memutuskan untuk menikah dengan dia. Perempuan itu kalau sudah jatuh cinta, dia memberikan segalanya, dia memberikan seluruhnya, dia memberikan total tanpa syarat. Yang mengherankan saya, saudara-saudari, mempelai pria menjawab pertanyaan saya, berapa persentase kira-kira cintamu kepada calon istrimu? Dia karena seorang angkatan menjawab siap 80%. Saya kaget. 80%. Mengapa tidak 100%? Dan dia menjawab, kalau 100% cinta itu hanya untuk Tuhan, Rom. Hanya Tuhan yang bisa. 100%. Kalau saya jujur 80%, sisanya 20% akan saya perjuangkan dalam perkawinan. Sebuah jawaban yang mengejutkan tetapi juga sangat masuk akal. Jawaban seorang pria sejati, jawaban yang jujur. Di balik jawaban itu ada kekhasan karakter laki-laki, yaitu kecenderungan menggunakan akalnya untuk mempertimbangkan, untuk memutuskan sesuatu. Karena itu dia menjawab, cintanya kepada calon istrinya baru 80%. Sisanya 20% akan diperjuangkan di dalam perkawinan. Itulah sebabnya saudari-saudara, Henry Miller, seorang penulis dan pelukis Amerika, mengatakan demikian. Satu hal yang kita tidak akan pernah mampu memberi secukupnya adalah cinta. Karena itu pula Bunda Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan, dunia ini tidak kekurangan apapun,
untuk menjamin hidup manusia. Dunia hanya kekurangan cinta kasih. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yohanes adalah penginjil yang paling banyak menulis, paling banyak bicara tentang cinta kasih. Sehingga kadang-kadang Yohanes disebut sebagai rasul cinta kasih. Dan Injilnya, Injil Yohanes, kadang-kadang dikenal sebagai Injil cinta kasih. Yohaneslah yang menulis bahwa Allah adalah kasih. God is love. Dalam perikop Injil hari ini, Yohanes menampilkan Yesus yang dalam amanat perpisahan terakhir, dalam perjamuan terakhir, menyampaikan pesan kepada para muridnya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Yohanes pula saudara-saudara yang menampilkan dialog Yesus dengan Petrus, di mana Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali pula Simon Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Akan tetapi Yesus bertanya mengasihi dalam arti mengasihi tanpa syarat atau agape. Dan Yohanes menjawab dalam arti filia, kasih persahabatan, bukan kasih tanpa syarat. Karena itulah Yesus mengulang pertanyaan sampai 3 kali. Dan Injil menyampaikan bahwa ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, sedihlah hati Yohanes karena dia tidak sampai kepada pemahaman atau level di mana Yesus mengharapkan dia mengasihi Tuhan tanpa syarat. Jadi kalau kita terjemahkan menurut kata yang lebih tepat, menurut bahasa asli, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku, mengasihi tanpa syarat?" Dan Simon Petrus justru menjawab, "Engkau tahu Tuhan bahwa aku filia engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih persahabatan." Saudara-saudara, seandainya Yesus bertanya kepada kita, "Apakah engkau agape aku, mengasihi aku tanpa syarat?" Apa jawaban Anda? Apa jawaban kita? Barangkali kita akan menjawab EGP, bukan agape. EGP, emang gue pikirin. Karena dalam praktek saudara-saudara, kita banyak tidak sampai pada kasih agape. Kita tidak mampu sampai kepada tahap itu. Seperti juga dialami Simon Petrus. Kita seringkali EGP dan bukan agape, alias tidak mampu mengasihi tanpa syarat. Kita seringkali menutup mata, kita seringkali menutup telinga, kita seringkali menutup hati. Seringkali kita penuh dengan prasangka, negative thinking ketika kita mau mengasihi orang lain, ketika kita mau menolong orang lain. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, rupanya Yesus paham bahwa para muridnya tidak segera mengerti. Maka dia menjanjikan penolong, yaitu roh kebenaran. Roh itu yang akan membantu para murid, membantu para rasul, membantu kita semua juga untuk mengerti bagaimana mencintai Yesus. Mencintai yang seperti itu harus dihayati dalam iman sebagai ungkapan iman. Saudara-saudara umat beriman terkasih, Yesus menegaskan bahwa para murid sudah mengenal Dia, sudah mengenal roh kebenaran itu. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di tengah ketidakmampuan para murid memahami arti mengasihi, ada sosok yang akan membantu mereka memahami, membantu mereka mengalami cinta atau kasih seperti yang dimaksudkan
Yesus, lebih-lebih nanti setelah Yesus pergi dari tengah-tengah mereka. Artinya saudara-saudara, mereka masih harus belajar tentang bagaimana mengasihi dalam iman. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mengasihi dalam iman ditunjukkan oleh para rasul dalam bacaan pertama. Kisah para rasul yang dalam tuntunan roh, mereka pergi memberitakan kabar baik, memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, membawa sukacita dan peneguhan bagi banyak orang, baik mereka yang ada dalam kalangan orang Yahudi maupun di luar bangsa Yahudi. Rasul Petrus dalam bacaan kedua, dia mengingatkan jemaat bahwa Roh bekerja dalam diri mereka melalui sikap hormat, melalui kelemah lembutan dan hati nurani yang murni. Dan dengan sangat bijaksana dikatakan bahwa lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Karena iman akan Kristus yang bangkit, saudara-saudara, kita dibaptis. Dan karena dibaptis, kita diutus seperti para rasul. Diutus untuk mengasihi, diutus untuk membawa kabar baik, diutus untuk melayani penuh kasih. Bunda Teresa dari Kalkuta meneguhkan pemahaman kita ketika dia mengatakan ini, buah iman adalah kasih, buah kasih adalah pelayanan, dan buah pelayanan adalah damai sejahtera. Moga-moga saudara-saudari, kita yang diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, kita yang merayakan Ekaristi pada hari ini diteguhkan untuk menjadi orang-orang yang mampu mengasihi Tuhan di dalam pelayanan, mengasihi tanpa syarat. Moga-moga kita menjadi utusan-utusan yang melayani karena kasih dan mengasihi tanpa syarat sebagaimana Yesus kehendaki bagi kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih, melayani sesama dengan kasih yang tanpa syarat. Kuatkanlah kami agar seluruh karya pelayanan kami sungguh-sungguh didorong, dituntun oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, agar pelayanan kami merupakan buah dari kasih, dan agar buah dari pelayanan yang kami lakukan senantiasa mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.